Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, cintainya, diridhoinya, diampunkannya segala dosa dan kesalahan kita, diterimanya iman dan Islam kita, juga seluruh amal ibadah kita, dan kemudian kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan dari azabnya, dari siksanya, baik siksa kubur dan siksa nerakanya, yang kemudian semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya bersama keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kemudian juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, agar kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput kita. Kemudian juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala apabila ada yang sakit di antara kita atau di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dengan kesembuhan yang sempurna, mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, memberikan ganjaran pahala yang besar, bahkan mengangkat derajatnya apabila yang sakit ini sabar, ikhlas, bahkan ridho menerima dan menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini, memahami dengan baik, tidaklah musibah itu datang pada dirinya melainkan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun
ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa kepada seorang musibah melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yahdi qalbah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mengetahui. Kemudian kalaupun dia berusaha berikhtiar untuk mengobati sakitnya, tentu dengan jalan-jalan atau dengan sebab-sebab yang dibenarkan di dalam agama yang mulia ini. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal, yang baik, yang diberkahi dan juga yang banyak, untuk kemudian kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan rezeki atau harta akan ditanya tentang dua hal. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita belanjakan. Ya. Jangan sampai kita sudah capek-capek mendapatkan rezeki yang halal, kerja dari pagi sampai sore, bahkan ditambah lembur. Setelah gajian, beli rokok. Ya, dibelanjakan pada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditanya itu. Ya. Kemudian juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati kita dan dijauhkan kerasnya hati agar mudah menerima kebenaran dan mudah menerima nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau dari nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berbedalah hatinya orang yang beriman dengan hatinya orang-orang kafir atau orang munafik. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang-orang kafir itu sama saja atas mereka. Anzartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Diperingati maupun tidak diperingati, dinasihati maupun tidak dinasihati, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang munafik, fi qulubihim marad. Di dalam hati orang munafik ada penyakit. Fazadahumullahu marada, yang kemudian Allah tambah penyakit yang ada dalam hati orang munafik. Ya, kelihatannya membela Islam, berbicara tentang Islam, berpenampilan Islami, padahal hatinya membenci Islam. Ya, hatinya membenci Islam, memusuhi Islam, tidak suka dengan agama Islam, ajaran Islam atau syariat Islam. Naudzubillah. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya serta kemampuan, kekuatan dan kemudahan untuk bisa mempelajari agamanya dengan baik dan benar, mengerti dan memahami dengan baik dan benar, meyakini dan mengamalkannya pun dengan baik dan benar. Sebagaimana orang-orang yang telah memahami, meyakini dan mengamalkan agama ini dengan baik dan benar, kemudian Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Yang terdepan adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian tabi'in dan kemudian tabi'ut tabi'in. Terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 100. As-sabiquna awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam
baik dari golongan muhajirin dan juga golongan ansor, yakni para sahabat. Walladzina tabauhum bihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang hidup di masa Rasulullah beriman pada Allah dan Rasulnya, yakni para sahabat. Kemudian diikuti oleh tabi'in. Dan kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in. Ya. Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi yang disaksikan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan barang siapa saja yang mengikuti mereka asalkan dengan baik dan benar. Dan kemudian kita mohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Amin. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat-Nya yang tidak dapat kita menghitungnya. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam yang alhamdulillah masih tertanam di dalam diri kita masing-masing. Wajiban kita adalah memeliharanya, menjaganya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jangan merasa aman dengan iman dan Islam yang masih tertanam di dalam diri kita ini. Kita harus menjaganya, merawatnya. Ya. Kita harus merawatnya, menjaganya. Dengan thalabul ilmi, dengan memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya musyarifal qulub, syarif qalbi ala taatik. Karena Rasulullah telah mengabarkan kepada kita di akhir zaman, ya, ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Dan telah terjadi. Siapa? Di YouTube kita bisa lihat Dahlan Iskan, ya. Dahlan Iskan itu mantan menteri Islam dari kecil. Sudah masuk berapa, umur berapa? 60 lebih. Keluar dari agama yang mulia ini. Nauzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah padanya agar bisa kembali ke dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya. Seorang meninggal dalam keadaan beragama Islam, asalkan dia tidak membuat dosa syirik, insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mati dia di luar agama Islam, ya, dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Meninggal di luar agama Islam, meninggal dalam keadaan kufur, meninggal dalam keadaan syirik, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang kafir baik dari golongan ahli kitab maupun orang-orang musyrik, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas disampaikannya umur kita hingga hari ini dan disampaikannya niat maksud hadir kita di tempat yang mulia ini tentu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
istimewa bagi yang sudah memulai dari rumahnya dengan qiyamul lailnya atau salat malamnya, dengan witirnya, dengan istighfarnya, dengan doanya, dengan tilawahnya. Di sepertiga malam terakhir, waktu yang istimewa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah turun pada langit dunia. Ya. Kita harus manfaatkan waktu yang istimewa tersebut. Kemudian kita sama-sama belajar agama Allah di masjid yang mulia ini, insyaallah sampai waktu syuruk. Kita sholat 2 rakaat. Ya. Waktu syuruknya pas waktu syuruk dilewati 10 menit atau 15 menit ya, agar tidak terkena larangan sholat. Agar tidak terkena larangan sholat pas terbitnya matahari. Kita sholat 2 rakaat yang dikatakan oleh para ulama sholat duha di awal waktu. Ya. Kemudian kita iringi lagi, apalagi kita iringi dengan infaknya, sodakohnya. Karena dalam hadis yang sahih, setiap pagi, setiap subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan 2 malaikat. Yang satu mendoakan bagi orang-orang yang berinfak dengan ganti ganjaran pahala yang besar di dunia wal akhirah, di dunia. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Kata malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah gantilah orang yang berinfak di pagi hari ini. Terus malaikat yang satu berdoa, Allahumma anti munsikan talafan. Ya Allah, ya merugilah, binasalah orang yang bakhil, yang tidak mau berinfak. Ya. Dan doa malaikat mustajab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun malaikat berdoa atas perintah Allah dan doa malaikat mustajab. Barang siapa yang ingin selalu mendapatkan doa dari malaikat, upayakan setiap subuh pagi dia berinfak. Dia berinfak atau bersedekah. Jamaah yang berbahagia, insyaallah kita akan membahas tentang wajibnya bagi setiap muslim untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi khususnya Ahlus Sunnah. Ya. Wajib untuk mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disyariatkan atau sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus larangan gulu, tidak boleh berlebihan melampaui batas di dalam mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman sangat keras cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalil yang menunjukkan wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Abdullah bin Hisam radhiyallahu an. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Hisam, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ahidun biyadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang atau menggandeng tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah salah satu keutamaan para sahabat, digandeng, dipegang tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ya. Faqala lahu Umar, maka berkatalah Umar radhiyallahu an, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali terhadap diriku. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak demikian wahai Umar. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau mencintai aku dari segala sesuatu, hatta sekalipun terhadap dirimu. Sekalipun terhadap dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka berkatalah Umar radhiyallahu an, fa innahul an, kata Umar, maka sungguhnya sekarang wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, la anta habu ilayya min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu sekalipun terhadap diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar baru benar cintamu kepada aku. Inilah bimbingan langsung dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mencintai dirinya. Ya. Umatnya harus mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi segala sesuatu sekalipun terhadap dirinya sendiri. Itulah yang dituntut dari agama yang mulia ini di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita sudah sampai seperti itu, maka dikatakan dalam hadis yang lain, yakni hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan para ulama ahli hadis lainnya, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, kata Rasulullah, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Yang pertama kata Rasulullah, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, lebih ia cintai daripada segala yang lain. Ya. Apabila seorang telah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya,
melebihi daripada keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila ia membenci seorang, dia membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Ya. Seorang itu mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an yaqraha an yauda fil kufri ba'da an anqajahu Allahu min kama yaqrahu an yuqjafa finnar. Ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Ini 3 hal yang apabila ada pada diri seorang, kata Rasulullah, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian di dalam mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak boleh gulu. Tidak boleh gulu atau melampaui batas. Sebagaimana telah melampaui batas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di dalam mengagungkan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka telah gulu melampaui batas di dalam mengagungkan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafarul ladina qalu al-Masih ibnullah. Ya. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Laqad kafarul ladzina qalu Uzair ibnullah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Nabi Uzair alaihissalam adalah juga anak Allah. Orang Nasrani menganggap Isa anak Allah. Orang Yahudi menganggap Nabi Uzair alaihissalam ya juga anak Allah. Ini dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka gulu. Melampaui batas. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang sama seperti manusia yang lainnya. Yang sama seperti manusia yang lainnya. Dia lahir dari seorang bapak yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah. Dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Mempunyai istri, mempunyai anak, berjalan di atas muka bumi ini, bergaul bersama manusia yang lainnya. Sama seperti manusia yang lain. Keturunan dari Nabi Ibrahim atau Nabi dan Nabi Ismail. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS membawa istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail AS ke Mekah.
Setelah dibawa ke Mekah, kemudian Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Sehingga berkatalah Hajar, ya Ibrahim, wahai Ibrahim alaihissalam, aina tazhab wa tatrukunna bihajil wadi. Kemana engkau akan pergi meninggalkan kami di lembah ini? Alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Yang di lembah ini di dalamnya tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu apapun. Jadi dari Irak, Nabi Ibrahim membawa Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi, ya, untuk ke Mekah. Dan di Mekah belum ada kehidupan, belum ada manusia dan belum ada kehidupan. Nah, setelah dibawa sampai di Mekah, Nabi Ibrahim meninggalkan. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim ketika ditanya, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat atau di lembah ini yang belum ada manusia dan belum ada kehidupan suatu di sana. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menjawab. Wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Tidak bisa menjawab. Kemudian faqalat salahu. Kemudian Hajar bertanya kembali, Allahul ladzi amraka bihada. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kamu dalam hal ini? Baru Nabi Ibrahim menjawab, qala na'am. Iya, Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anak Nabi Ismail AS ke Mekah, ya, kemudian ditinggalkan kembali. Qalat, maka Hajar berkata, izan, kalau begitu la yudayyi'una. Silakan tinggalkan kami, kata Hajar. Karena kami yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyengsarakan, menyia-nyiakan, menelantarkan orang yang beriman kepadanya. Masya Allah. Ya. Inilah didikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menanamkan tauhid, keimanan kepada istrinya Hajar. Ya. Kalau memang Allah yang perintahkan, silakan tinggalkan kami. Karena kami yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan, membiarkan orang yang beriman kepadanya. Kalau wanita sekarang ditinggal kayak gitu gimana ya? Di Mekah, padang, tandus, panas, belum ada apa-apa. Ya. Bawa bayi lagi. Masya Allah. Ya. Yang akhirnya Hajar usaha dia untuk memberikan minum kepada anaknya, makan kepada anaknya, berusaha. Nah, itu yang namanya sa'i, ya. Yang sekarang jadi salah satu ibadah haji dan umroh. Ketika dia mencari air, mencari makanan dari Bukit Sofa ke Marwah sampai 7 kali, baru kemudianlah keluar air. Zam-zam, ya, air zam-zam yang sampai sekarang masih dinikmati oleh manusia. Ya. Itulah bahwa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihi salam, manusia yang sama seperti manusia yang lainnya. Maka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul
Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah, yakni Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan tentang dirinya. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh manusia, innama ana basyarum mislukum. Sungguhnya aku adalah manusia mislukum yang sama seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada. Kemudian juga di dalam surah Al-An'am ayat 50, kembali Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan tentang dirinya. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada pada diriku, dan tidak pula aku mengetahui perkara yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku tidak mengetahui kecuali yang diwahyukan kepadaku. Ya. Ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan tentang dirinya, menjelaskan tentang dirinya bahwa dirinya adalah manusia yang sama seperti manusia yang lainnya. Tidak mengetahui perkara yang gaib, ya, dan lain sebagainya. Tidak dapat memberikan manfaat, menolak mudarat dalam ayat yang lain. Yang sama seperti manusia yang lainnya. Makanya kalau ada orang mengetahui perkara yang gaib, padahal dia bukan nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu, ya, ini enggak lain adalah dukun yang bekerja sama dengan jin. Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Tidak mengetahui perkara yang gaib. Dia berkata, dia menyampaikan karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ammar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasul." Janganlah kalian memuji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Sungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebihan, kata Rasulullah, terhadap diriku. Sebagaimana orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, di mana mereka telah berlebihan, ya, mengatakan anak Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah juga telah berwasiat sepeninggal beliau, di mana Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri idan. Janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, yakni sepi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang sepi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, layaknya seperti kuburan. Ya. Makanya rumah juga harus dimakmurkan dengan ibadah. Di antaranya salat-salat sunnah, qiyamul lail, baca Quran, dan zikir. Sebagaimana Rasulullah
bersabda dalam hadisnya, nuru manazilakum bisola wa Qur'an. Terangi rumah kalian dengan salat dan dengan Al-Quran. Terangi rumah kalian dengan salat, dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran. Sehingga apabila rumah kita yang kita tempat tinggal di sana, kita makmurkan dengan ibadah kepada Allah di antara salat sunnah bagi laki-laki ya. Kalau salat fardunya di masjid berjamaah. Kemudian membaca Al-Quran. Ya. Jangan sampai enggak terdengar suara Al-Quran, bacaan Al-Quran di rumah kita. Kalau enggak pernah terdengar, sehari enggak pernah terdengar, seminggu enggak terdengar, sebulan enggak pernah dengar, ya sulit kita membedakan ini rumah orang kafir atau rumah orang beriman. Makanya tadi saya sampaikan, mulai dari sepertiga malam, kita bangun, sholat malam, ya, kemudian doa, membaca Al-Quran. Kita makmurkan rumah kita dengan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taj'alu buyutakum kuburan. Rasul melarang, ya, jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan yang sepi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Ya. Yang banyak dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang Syiah. Ya. Ini bukan berarti dilarang ziarah kubur lah. Ziarah kubur disyariatkan. Yang dilarang adalah menjadikan kubur sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kuburnya dihias dan lain sebagainya. Rasulullah melarang hal itu. Rasulullah melarang hal itu. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada seorang laki-laki berkata, Masya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kehendak engkau wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkata, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bal masya Allah wahdah. Kata Rasulullah, cukup engkau mengatakan hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Rasulullah melarang mensejajarkan, menyamakan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Khaliq, sedangkan Rasulullah adalah makhluk. Kalau kita sudah sejajarkan, berarti kita sudah gulu melampaui batas terhadap Rasulullah karena telah mensejajarkan, menyamakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sering kita dengar, demi Allah, demi Rasulullah, ini enggak boleh. Ya. Ini namanya mensejajarkan. Dan juga tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khalafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah. Makanya tidak ada di dalam ayat Quran maupun hadis Rasulullah Wallahi wa Rasul, enggak ada.
Wallahi, tallahi. Itu yang ada. Demi Allah, demi Allah. Nggak ada demi Rasulullah. Nggak ada. Nah, ini larangan-larangan dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW terhadap dirinya agar kita tidak jatuh ke dalam gulu, ya, melampaui batas di dalam mencintai dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sama seperti manusia yang lainnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan tentang diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak boleh gulu melampaui batas, apalagi terhadap yang lain selain Rasulullah. Selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nauzubillah, ya. Terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Yang dianggap wali, ya. Seorang dikatakan wali apabila dia mengikuti Rasulullah dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam akhlaknya. Ya. Wali enggak pernah sholat berjamaah, ketika sholat fardu bukan wali. Bisa dilihat dalam keseharian. Walaupun penampilannya ya kayak orang alim, orang soleh, tapi kita lihat kesehariannya. Salat fardu 5 kali dalam sehari, terjaga enggak berjamaah di masjid? Karena yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan bertakwa. Dan dia tidak dapat beriman dan bertakwa kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan ibadah haji, puasa, sebagaimana yang disyariatkan. Bagaimana yang disyariatkan? Ya, kemudian konsekuensi di dalam kita mencintai dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping dia adalah manusia yang sama seperti manusia yang lainnya, yang sama seperti manusia yang lainnya, sehingga kita tidak boleh gulu melampaui batas terhadap beliau di dalam mencintai dan mengagungkan. Akan tetapi dia juga adalah seorang nabi dan rasul. Seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah pilih dan Allah utus, bahkan sebagai penutup para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mencintai beliau
memuliakan beliau, mentaati beliau, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menghambakan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk atau sebagai rahmat semesta alam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, barang siapa yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mentaatinya, mengikutinya, mencintainya dan membelanya, baik di masa hidupnya maupun sepeninggalnya terhadap sunnah-sunnahnya, maka orang itulah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang mengingkarinya akan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, bahkan musuhinya baik di masa hidupnya maupun sepeninggalnya, maka mereka itulah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensi dari atau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang pertama adalah wajibnya ittiba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 31. Dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum junubakum, dan juga akan mengampunkan segala dosa dan kesalahan kamu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ayat yang mulia ini menjadi pemutus hukum bagi orang yang mengatakan saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah, maka perkataannya bohong. Pernyataan cinta kepada Rasulullah bohong. Kalau memang engkau mencintai Rasulullah, harus mengikuti Rasulullah. Harus mengikuti Rasulullah dalam segala hal. Dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, dan seluruhnya. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, maka pernyataan cinta kepada Rasulullah bohong. Membuat syariat sendiri, ya, ajaran sendiri, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat syirik terhadap Allah, berbuat bid'ah, ya. Ini semua hal-hal yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi yang lainnya,
seorang yang menyatakan dirinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memuliakan Rasulullah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, mereka memuliakan Rasulullah, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruhu, dan juga menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'un nur, dan mengikuti cahaya allazi unzila ma'ahu, yang turun bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menang. Jadi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memuliakan Rasulullah, menolong Rasulullah, dan semua itu telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di masa hidupnya maupun sepeninggalnya. Maupun sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidupnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang paling membela Rasulullah, paling menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Amr bin Al-As radhiyallahu an, sahabat yang mulia, ia berkata sebelum ia masuk Islam, sebelum masuk Islam, sungguhnya aku adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah ia masuk Islam, tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku cintai dan lebih aku agungkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seandainya aku diminta untuk menggambarkan pribadi beliau kepada kalian, tentu aku tidak mampu melakukannya, sebab aku tidak pernah menajamkan pandanganku kepada beliau sebagai pengagunganku kepada beliau. Ya. Ini pernyataan sahabat yang mulia Amr bin Al-As terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat tidak gulu terhadap Rasulullah, tidak melampaui batas, tidak melampaui batas sesuai dengan apa yang disyariatkan. Makanya tidak ada yang dikatakan para sahabat itu adalah orang-orang yang gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan tetap sesuai dengan apa yang disyariatkan, dijelaskan Allah bahwa Rasulullah adalah manusia yang sama seperti manusia yang lainnya, yang tidak akan pernah naik derajatnya menjadi Tuhan atau menjadi anak Tuhan. Ya. Kemudian konsekuensi yang lainnya, yakni kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Satu-satunya yang harus kita teladani di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira." Ya. Sungguh telah ada pada diri kalian, yakni pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, uswah yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia yakin akan datangnya hari kiamat. Dia harus jadikan Rasulullah sebagai satu-satunya teladan yang baik ya, di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yakni dia harus membenarkan apa yang beliau sampaikan. Konsekuensi dari mencintai Rasulullah dan mengagungkan Rasulullah, maka dia harus membenarkan apa yang beliau sampaikan. Karena kenapa? Karena yang disampaikan oleh Rasulullah bukan menurut pikiran dan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Terdapat dalam surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang disampaikan oleh Rasul menurut hawa nafsunya, akan tetapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi bukan menurut pikiran dan hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fahujuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang atau diperintahkan Rasul, maka ambillah, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, maka jauhkanlah. Maka jauhkanlah. Iya, dan masih banyak lagi tentunya konsekuensi dari kita beriman dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada intinya kita harus berittiba, ya, berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak boleh berlebihan, kita tidak boleh melampaui batas, ya, sebagaimana telah tersesatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, karena mereka melampaui batas terhadap para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita sama-sama bahas. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan gulu ini Ustadz, ketika banyak sekali salawat-salawat yang diajarkan oleh, khususnya yang saya pernah dapatkan itu dari Habib-Habib gitu ya, untuk diamalkan gitu ya, dan agar dibacakan dalam jumlah tertentu,
kemudian dengan waktu tertentu. Itu yang kedua, ada juga bacaan-bacaan ayat-ayat dalam Al-Quran, apakah itu dalam surat-surat tertentu yang dibacakan dalam waktu dan jumlah tertentu. Kemudian hajat-hajat itu, karena itu bentuknya hajat, kabul Ustaz. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengabulkan hajat-hajat itu, padahal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah? Apakah Allah yang mengabulkan atau hanya sekedar sugesti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Berkenaan dengan salawat, ya, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyaknya ya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis tentang salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, mencukupkan diri di atas sunnah, ya, mencukupkan diri di atas sunnah itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik dan selamat daripada berlebih-lebihan akan tetapi tidak mengikuti sunnah. Ya. Karena orang yang telah dijamin akan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah. Orang yang mendapatkan wahyu tentang agama yang mulia ini, syariat yang mulia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah bersabda, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih agama yang mulia ini. Ya. Dan Allah telah menyatakan agama ini telah sempurna. Ya. Maka jangan ditambah, jangan dikurang. Maka kata Ibnu Mas'ud, mencukupkan diri di atas sunnah itu jauh lebih baik dan dan lebih selamat. Maka kita mencukupkan apabila bersalawat dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasulullah sampaikan, Rasulullah ajarkan itu bukan menurut pikiran dan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalaupun dia mengajarkan, menyampaikan, beginilah cara bersalawat, seperti misalnya salawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini adalah minallah, datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun salat-salat yang dibikin oleh para habib dan lain sebagainya, ya, wallahu a'lam bishawab, susah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti jatuhnya ke dalam gulu terhadap Rasulullah. Melampaui batas, ya, melampaui batas, ya, berlebih-lebihan, ya. Sebagaimana mereka memang banyak berlebih-lebihan terhadap orang-orang mereka, ya, dengan kurofat-kurofatnya. Nauzubillah, sekarang ini lagi ramai ya, para habib itu lagi ramai, lagi banyak diungkap. Ada yang siapa itu yang bisa Isra Mi'raj 70 kali kan. Segala macam. Apalah, nauzubillah, ya. Mencukupkan diri di atas sunnah jauh lebih selamat.
ya, lebih benar dan lebih selamat. Ya. Terus sesuatu yang dikabulkan gitu ya. Ya. Gimana Pak? Ini apanya yang siapa mengabul? Oh ya, ya itu. Sesuatu, makanya setiap ajaran atau amalan ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan pernah diterima kecuali harus terpenuhi dua hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Benar kata para ulama ini ittiba'us sunnah. Benar karena mengikuti sunnah. Ya. Tidak cukup hanya ikhlas, tapi harus mengikuti sunnah, harus benar dengan mengikuti sunnah. Tidak cukup mengikuti sunnah, juga harus ikhlas. Sampai dua syarat ini terpenuhi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dua ini tidak terpenuhi, maka ibadah seorang tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan makhluknya ya, dan kemudian Allah uji siapa yang paling baik amalnya. Ya. Siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Ya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, yang dimaksud dengan paling baik amalnya apabila terpenuhi dua syarat. Ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar dengan mengikuti sunnah. Ya. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan seorang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang sama sekali tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu. Ya, yang lain silakan. Ya. Iya, termasuk yang dilarang ya. Termasuk yang dilarang. Lagi nggak ada manfaatnya, Pak. Di pajang gitu ya. Nggak ada. Mensejajarkan. Ya, mensejajarkan. Dalam ucapan, dalam tulisan. Ya. Seolah-olah gimana ya, sejajar gitu. Ya. Ya, tinggalkan aja itu. Seperti itu jangan dilakukan. Ya. Khawatir jatuh ke dalam guluh. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang lain Pak, sudah suruk ini? Sudah ya? Ada yang lain? Cukup? Cukup barangkali ya? Insyaallah cukup ya. Mudah-mudahan kita cukupkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan kita terus menuntut ilmu, menambah iman, ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari saya sebagai manusia yang dhaif. Dan mudah-mudahan kita semua diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.